dengan pertemuan perpaduan ini yang terus bisa berjalan, kita akan mampu menyikapi perjalanan hidup ini sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, di mana Rasul mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, alaikum bil jamaah, inna syaitan za'bul ins, hendaklah kalian selalu ada di dalam sebuah jamaah, karena syaitan itu adalah serigalanya bagi manusia. Maka setelah alumni kedua dulu meniti karya setelah apa saja yang telah dipersiapkan oleh lembaga ini kepada kita, baik yang sempat menikmati 6 tahun atau yang 3 tahun, baik yang berangkat dari SD maupun dari taman SMP, tumbuhlah sebuah ide, kita buat sebuah organisasi yang namanya Padu, dan itu adalah merupakan bentuk satu jamaah karena mengingat daripada anjuran Rasul agar kita di saat bertebaran kemana saja, ada yang sebagai ekonom hari ini, ada yang akademisi, ada yang politikus seperti kanda kita Sayuti, mudah-mudahan menjadi dulu semua akan datang. Ada yang menjadi sebagai legislator, kali ini nampaknya kandas Tengku di Pusung. Jadi banyak profesi saja. Profesi-profesi ini kita mengharapkan, mengapa Padu saya mengapresiasi bila melakukan pertemuan pada bulan Ramadan dan di penghujungnya seperti ini setelah pulangnya anak-anak kita dan adik-adik kita yang belajar hidayah. Mengapa? Karena kita sebagai momen untuk evaluasi diri, bahwa kita dengan ibadah puasa ini dalam bermacam profesi yang kita kembangkan dan kita berjalan, targetnya adalah menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Boleh miskin, boleh kaya, boleh sakit, boleh sehat, boleh apa saja ya. Boleh yang jadi polisi, boleh jadi tentara, boleh punya yayasan, boleh tidak. Targetnya hidup ini la'allakum tattaqun, dengan ibadah puasa. Lantas saya bercerita sedikit di mana Ka'ab bin Ubay bertanya kepada Rasul, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, takwa itu apa ya? Jawab Umar, baik Ka'ab, pernahkah kamu melewati jalan-jalan yang banyak bertebaran di dunia ini? Tentu saja Amirul Mukminin, ya. Saat kamu melewati dan menjalani jalan-jalan yang ada, di perjalanan itu kamu temukan ada duri. Mungkin duri itu keras, mungkin lemah, besar atau kecil, tebal atau jarang. Bagaimana sikap kamu? Tanya Umar kepada kau, kepada Ubay. Apa jawab bagi kau? Ya Amirul, tentu saja andai kata kami dalam melewati sebuah jalan dan jalan itu banyak durinya, yang pertama kami berusaha, andai kata duri itu bisa kami buang, maka akan kami pindah, agar kami selamat, tidak menyakiti dengan duri itu, dan orang-orang yang akan melewati jalan itu selanjutnya akan selamat. Tapi apabila kami tidak bisa memindahkan,
saya berusaha untuk sangat berhati-hati melewati agar tidak terkena tubuh kami dan menyakiti. Kalau memang tebal sekali dan tidak bisa dilewati, tentu saja saya berusaha mencari jalan alternatif, tinggalkan jalan itu. Itu anjuran Umar, wasiat Umar yang ditanya dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Apa maknanya? Menunjukkan bahawa di saat di akhir pencerita Umar berkata, itulah takwa yang baik, itulah takwa. Yang takwa menunjukkan bahwa dalam perjalanan hidup ini kita enggak sepi dan tidak pernah terhindar dari bermacam duri kehidupan. Berpolitik nadurah, dagang nadurah, lebih dalam durah dagang. Tak kerja pak bank nadurah, dia ke akademisi nadurah, dia ke bapa anak mit nadurah, dia ke perumah bapa nadurah. Semua itu banyak duri. Apa itu duri? Apa saja yang ia dapat menyakiti dirinya karena dilarang oleh Allah, itulah duri. Dan apa saja yang dianjurkan oleh Allah, dan itulah jalan yang lempang dan terhindar daripada duri. Oleh karena demikian, kita hari ini berbeda-beda jalan, anakku sekalian, berbeda. Ya, dulu orang tua anak sudah didik kita di sini terserah berapa tahun. Ada beberapa pesan pokok sebagai dasar ilmu agama ulumuddin yang ditanamkan di sini. Agar itu semuanya sebagai modal yang akan kita berangkat. Semoga dalam profesi apapun kita satu, di mana saja ada duri, menghindar dari duri agar tak terkena duri. Itulah takwa yang harus kita jaga untuk kalian turi dan kalian kenal mana duri. Itulah modal 6 tahun dulu di sini. Ini dipepet dulu. Tanya ada pepet kembali. Apakah saya punya duri enggak dalam profesi saya? Ona pudurau. Ya, duro bak putampeng jok lebih pada bayu. Yang durau kanannya terjadi riba. Bak kulit durau. Pula menjalan politik le durau. Nyutman nanti ku deputi kan kecara cara jalan durau hang kena kilik. Ya. Tapi yang durau yang kiban cara anu putih belah berlepas saja. Memang lepas saja. Sikap orang takwa, tinggalkan jalan itu, cari jalan lain. Kalian sekarang jalannya bukan satu lagi. Kalau dulu kita satu jalan, sekarang enggak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Agar hati kita mudah untuk menyadari bahwa yang mana duri, dan untuk sanggup kita menghindar dari duri. Maka momen sore ini kalian ada mengadakan untuk sedikit momen untuk mujamai anak yatim. Itu adalah salah satu jalan agar hati kita mudah mengenal duri. Baik tua ke durau awak jajak. Durau semakin lebih. Dan bertemakut di kedurauannya, walaupun hang terasa hidup di dunia itu sakit pada tetap, tapi untuk akhirat berada tetap. Ya. Agar itu maka jalan untuk mula hati ini lembut dan kita bisa untuk tenang dan mudah mengingat Allah. Taduro gunakan tak berikut daripada keinginan yang baik, buik tak jauh dari nafsu. Hanya salah satu jalan adalah menjamin anak yatim, sayangi anak yatim. Abu Darda pada satu ketika datang seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Ausani ya Abu Darda, ni wasiat kedon sabah wasiat ya Abu Darda."
Dijawab udahlah, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Kemudian wa at'imhu min ta'amika, dimakan dia dari makananmu. Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki diceritakan oleh Rasul datang kepadanya, washku suatu pulubi. Ia datang kepada Rasul untuk mengaku dan curhat, mengadu, mengapa hatiku sangat keras. Han tersentuh hati ada takalan memang buat tak ilahnya orang kagak ilahnya itu. Han tersentuh. Biasa-biasa mantau. Yang penting doa terlupa umur lain. Han tersentuh takalan orang-orang yang dalam bergelimang dalam maksiat. Han tergugah hati di saat generasi kita orangnya yang mantau limnya berulai di kai tepung men ngamparan dikenal dengan begal. Mau jadi apa 20 tahun yang akan datang? Dan Han tersentuh, biasa. Nak kata pada. Karena mengapa sudah dipengaruhi oleh bermacam media. Mengadu dia, ya Rasulullah, mengapa hatiku keras? Rasul menjawab, hendaklah kamu sayangi anak yatim dan kamu beri makan anak yatim dan kamu sayangi anak yatim. Dan kamu pegang mulut dan kamu pegang kepalanya anak yatim itu. Semoga dengan demikian hatimu lembut dan akan tercapai cita-cita dan apa yang kamu kehendaki. Menunjukkan bahawa sayang ke anak yatim salah satu jalan untuk kepada Allah hati kita lemah. Menyati lemah lembut hingga ada takalan kebenaran dan kita tersentuh dengan segala persoalan dan kita akan menunjukkan rasa sayang kepada orang lain. Oleh kerana demikian anak-anakku sekalian, tapi ingat, anak yatim kita beri makan, anak yatim kita sayangi, tapi menyayangi anak yatim bukan hanya semata-mata hanya dalam bentuk untuk memberikan paket paket hari raya. Betapa pengloi ja jodoh tolong beok jokan yatim. Apakah begitu? Belum tentu. Anak yatim belum tentu yang mereka butuhkan uang. Mereka belum tentu yang mereka butuhkan harta. Bila seorang anak yang ayahnya meninggal dunia dan punya harta, otomatis yang mereka butuh bukan harta, karena harta ada kebahagiaan. Yang meninggal kebahagiaan. Yang dibutuhkan nyanco jaga harta dia, nyanco selamatkan harta dia, nyanco kubudah harta dia, dan cok kudep harta dia. Karena memakan secara zalim harta dia itu adalah merupakan dosa besar dan membesarkan api neraka dalam perut. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tapi kalau kafir yatim ada perjalanan menyota sayang pengetanya pedebit ganu yatim yang adalah dagingnya orang surga Allah dengan Rasul itu. Tapi menyahata anak yatim tak pajuh diketanya oleh saudara ketanya yang nyana nampak lagi yatim dibancit yang yatim kata peraya apa itu rakam. Hingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada sekelompok manusia di hari kiamat nanti tata'ajja fi afwahihim, mengumpul-kumpul daripada lidah apui tebis. Tanya, kemudian tanya Rasulullah, siapa kelompok itu ya Rasulullah? Bukankah Allah telah turunkan surah An-Nisa ayat 10? Innal ladzina yaquluna amwatal yatama zulman. Itulah mereka yang lagi apui yang di lapangan PT Aruf munan di Bedok Ababah itu. Yang itu kelompoknya kelompok pajuhatan yatim. Orangnya tradisi kitanya, gaya kitanya, pertimbangan harta yatim belum sesuai menurut ketentuan agama. Nah, pada kaidin tegeri beliau. Oleh karena demikian, menyayangi anak yatim bukan hanya menyumbang, bukan hanya dengan hanya mencari donatur, tapi menyelamatkan harta mereka
itu ada jauh lebih besar tanggungjawab yang dituntut kepada kita. Semoga dengan kita sayangi anak yatim, kita jaga harta mereka, kita sadarkan orang-orang yang ingin mengarut harta daripada anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya, maka akan lembut hati kita. Dengan kelembukan hati akan terang jalan dalam perjalanan untuk kita mengenal mana yang disebut dengan bermacam duri itu sendiri. Dengan mengenal duri, kita akan berhati-hati dan mencari bagaimana hilah untuk bisa kita melewati dan tak kena imbasnya kepada kita untuk kita menjadi orang yang disakiti dengan duri tersebut. Ia paling kurang seperti hilah orang berkahwin. Kawin Cina budak, yang hilah hatinya, yang orang jalan dorang ya. Berkahwin dengan dia, teluk dia saja sebenarnya. Cuma hilah, dia ikut bekerja kontrak ada tiket 20 dan gantung peduk dalam tempel bahkan nak pakai mata. Tapi dalam akad baik pegang-pegang di malam daun-daun. Hilah ya. Yang adalah penakan yang termasuk al-muhallil wa muhallalah. Laknatullah alaih. Tapi juga kena halang akad anak. Pada dia kata yang lebih malam anak pakai tu. Padahal punya pegang akad saja ke. Yang hilang, yang boleh jalan dorang wajib. Maka kita mari pergi dalam duri. Banyak sekali duri dalam kehidupan. Semoga dalam perjalanan kita akan diberikan oleh Allah keselamatan dan kita bisa melewati. Itulah sikap sebagai orang yang takwa, yang tak pernah habis-habisnya. Di mana saja, dunia apa saja kita lewati, di situ ada duri. Mari kita untuk jalannya agar supaya selamat, berkuatkan persatuan kita. Alaikum bil jamaah. Menyonan awak dalam sabah-sabah hijau di syaitan. Karena syaitan sibur. Syaitan adalah serigala daripada manusia. Serigala anak ulumuddin menyodidik padu. Maka menyodidik padu perih dari serigala apa-apa. Oleh karena mereka prinsip dasar apa yang sudah kita tanamkan di sini itu adalah sebagai tempat perkumpulan kita. Silakan berkreasi dalam segala bidang, tapi kita pada poros untuk menghindar dari duri dan saling mengisi. Oleh karena demikian, jamaah berpaduan daripada semua kita ini dituntut untuk keselamatan sehingga banyak setan gak bisa untuk diterkam kita. Kalau enggak, lihatlah kambing-kambing yang cukup banyak, mereka akan kuat seandainya mereka anak buah kawan. Tabah ibuh kawan, maka mantap bohja. Dumna kaijak ibuh kawan, ipai Jakarta, anamin mata, tapon muale tu. Bahawa dari ulumuddin, alumni ulumuddin, graduate ke pastor, graduate ke tokoh Kristen. Dan model-model lain tau, yang dia ketokai sampai, yang dia hendak pun macam-macam. Menyona dia tahu ketokainya dari alumni ulumuddin. Yang mana kata kau apa-apa. Yang kecil syaitan mandu. Nyo bayangkan, ni kan dua lah sabah angkatan dua tu. 29 angkatan tu dah. Yang tak kali dua, kerana 60. Sabah angkatan dua perwakilan orang hadir di sini. Menyaikan lep tu angkatan. Menyaikan lep tu angkatan kerana 60, bila 60 berarti mewakili dalam sabah angkatan dua roh. Jadi cuma padu kau tak berjepit dalam sabah angkatan. Nyo calon-calon, selamatkan mereka semuanya. Jamaahkan mereka, perkuatkan persatuan kita, perkuatkan padu ini, perpaduan daripada semua keberhasilan kalian. Tapi ujungnya bagaimana kita untuk selamat agar terpijak dan baik syaitan sama-sama. Berbeda silakan semuanya. Ini yang paling penting. Menyono puga kalian di mana Tuhan tangguh ketenyuna yang dilaksana aja kada di mana saja. Maka wow kampung, wow Gunung, wow Pindu. Nyu hino puga. Karena hino ada kami alumni yang akan pulang. Nyu Jawa tu yang mat kuasa orangnya. Cuma komunikasi urut ada mentang. Yang sukses Adna Peng, Jopeng keberkan. Pegat-pegat ketika minggu 3 atau 3. Mantau pada waktu muat-muat. Kujul lagi jale. Mungkin tu mantau wajib menawar mantau yang udah dua tahun. Lain tak gua Allah.
kujul kain jalin tu. Pak kecok lazat kembali. Becok ni dirimu. Bejihu serigala. Lupa yang mal dia Allah dia tak pernah habang ke tak boleh jauh orang gila. Icok becok jam kah. Ia tu bubuh berjauh upah. Prinsip-prinsip dasar ini, kalau mungkin tetap prinsipnya atas nama dia ada dalam kitab, maka ayo kita jalan. Apa pesan daripada Syekh Kabir kita yang selalu di saat dilepaskan kalian? Bukan untuk menjadi pimpinan pesantren kita semuanya. Mudah-mudahan padu ini semakin terpadu, akan bisa memadukan dari semua kekuatan yang ada. Kalian hari ini sudah menjadi para ahli di bidangnya masing-masing, tapi tidak juga mengenggang dengan yang tidak punya keahlian. Ada yang sudah jadi wakil rektor, ada yang sudah menjadi imumsi, macam-macam, sampai dia ke imumsi ke 60 deponan ni. Nak gua sepunya anak rumah ya Amerika ya dok imumsi ke ba ilang balik-balik kita minta dari bunga dia kata mereka pula hebat sebenarnya. Cuma usahakan baik menghijau di segala kita semuanya. Demikian barangkali dapat kami sampaikan, mengingat waktu, bersiap-siap karena lebih kurang hanya 3 atau 4 menit kembali akan kita melaksanakan buka puasa bersama. Selamat melaksanakan Hul Padu tahun 1445 Hijriah dan selamat memperkuat terus ini di mana saja berada. Menyahai nemu tapat 33 nemu tahun itu 3. Semoga kita akan selamat daripada serigala-serigala jahat yang akan menerkam kita. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.